Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi, salam seduluran. Matur sembah nuwun buat teman-teman semuanya yang selalu support dan dukung channel ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi edukasi kembali tentang meditasi. Banyak yang bertanya kepada saya itu bagaimana sih meditasi yang sebenarnya, sehingga banyak dari teman-teman semua yang sudah sering meditasi, bahkan tiap hari melakukan meditasi, tapi juga tidak bisa merubah apa-apa dalam hidupnya dan tidak menemukan titik terang atau pencerahan dalam hidupnya. Sebenarnya apa yang harus dilakukan dalam meditasi? Banyak dari kalangan spiritual juga tentang meditasi itu katanya mengosongkan pikiran. Diam, tenang, mengosongkan pikiran. Itu sebenarnya teknik. Orang hidup itu tidak mungkin kosong pikirannya. Nah, kalau orang hidup itu kosong pikirannya, itu berarti udah mati. Namanya orang hidup itu selalu berpikir. Pikiran itu tidak ada berhentinya. Kalau sudah berhenti, saraf tidak mengalir semuanya, kita akan meninggal. Jadi tidak perlu banyak teori sebenarnya dalam meditasi. Anda cukup belajar diam, tenang, membaca, berpikir, mengkaji. Mengkaji tentang apa? Ya tentang diri jenengan, tentang masalah jenengan. Itu pasti ada perubahannya lah. Kalau hanya diam, tenang, mengosongkan pikiran, masuk ke dimensi ini, ya sampai tidak akan dapat apa-apa dari meditasi jenengan. Justru bingung nanti. Selalu membahas energi, selalu membahas ini, itulah. Cobalah sampean diam, tenang, terus mengkaji, memahami diri panjenengan sendiri, tidak usah jauh-jauh lah. Karena apa? Dirimu itu juga alam semesta. Alam semesta itu juga dirimu. Kalau ingin mensinergikan dirimu dengan alam semesta, ya cukup pahami dirimu. Seluruh unsur alam itu ada pada diri kita masing-masing. Jadi tidak usah jauh-jauh. Cukup pahami diri sendiri. Di saat sampean punya masalah, punya keluhan, ya udah kaji dirimu. Kaji dirimu sendiri. Dari mana datangnya masalah ini, kenapa terjadi, dan cari solusinya dalam diam, dalam meditasi itu. Makanya saya sering sebut meditasi itu perenungan. Apabila ingin meditasimu mendapatkan hasil, ya sampean harus pandai merenung dalam diam itu. Jadi justru meditasi itu berpikir, mengkaji, menelaah tentang diri kita. Bukan hanya diam, tenang, mengosongkan pikiran. Nah, pikiran kok dikosongkan? Itu yang jadi gimana gitu. Pikiran dikosongkan. Terus yang main apa? Rasa.
Nah, kalau sampean meditasi, bermain di rasa, sampean tuh sudah otomatis masuk alam bawah sadar. Akhirnya sampean kemana-mana. Hanya membayangkan. Itu yang harus kita pahami. Kalau ingin meditasi, sampean benar-benar ada manfaatnya, benar-benar bisa bermanfaat, benar-benar ada gunanya untuk hidup panjenengan. Karena apa? Orang berangkat meditasi itu pasti mempunyai tujuan, niatan. Nah, itu titik fokusnya. Jadi jangan titik fokus di hati, di dada, di perut, di kening, itu bukan titik fokus. Sampai hanya menumpukan energi ke situ. Hasilnya pasti nol. Yang menjadi titik fokus panjenengan yaitu tujuan niatan sampean melakukan meditasi itu untuk apa? Lah itu titik fokusnya. Jadi di saat sampean nanti sudah mulai diam, tenang, mengatur ritme pernapasan panjenengan, di situ sampean bawa titik fokus itu, bawa tujuan panjenengan tadi meditasi, dikaji, ditelaah, dipahami. Nah, di situ baru sampean menemukan solusi. Karena apa? Di saat sampean mencari solusi hanya wirawiri, kesana kemari, justru sampean tidak akan menemukan solusi. Tapi di saat sampean bisa kembali ke diri panjenengan sendiri, salah satunya dengan cara meditasi atau diam inilah sampean akan menemukan solusi yang sebenarnya. Kenapa? Masalah itu berawal dari kita sendiri. Entah itu hutang, rezeki, atau jodoh, atau diri kita, sakit kita, itu kan berasal dari diri kita sendiri. Makanya kita mencari solusinya kembali ke diri kita sendiri. Kembali ke kesadaran diri kita sendiri. Bukan mengosongkan diri. Nggak ada diri manusia itu kosong. Kalau kosong nggak hidup. Sampean tuh hidup. Orang hidup itu pasti berpikir, pasti merasa. Karena hidup. Dan meditasi salah satu adalah meredam rasa, membangkitkan kesadaran diri, kembali ke pola pikir, ke mindset yang benar. Nah, di situ berarti mengkaji. Mengkaji apa? Ya itu tadi, apa yang sampean mau bawa dalam meditasi. Kalau sampean pengen meditasi, sampean benar-benar ada hasilnya. Nggak usah pakai teori. Harus duduk sila, nggak usah. Mau sambil baring, mau sambil rokokan, sambil ngopi. Yang penting sampai di situ bisa diam, tenang, dan berpikir kembali, mengkaji kembali tentang apa yang terjadi dalam diri panjenengan ataupun apapun yang sampai hadapi dalam hidup panjenengan. Ini meditasi yang sebenarnya, merenungi diri sendiri. Kalau sampean tidak mampu merenungi, tidak mampu mengkaji, tidak mampu membaca diri sampean sendiri, mau meditasi sampai seumur hidup sampean tidak akan ada perubahan dalam hidup panjenengan. Jadi pahami, kalau sudah paham baru kerjakan, nanti kalau sudah ada hasilnya baru dirasakan. Kalau tidak ada hasilnya sampean mau merasakan apa? Kan tidak mungkin. Tidak ada hasilnya kan gitu. Tidak usah terlalu banyak teori. Semoga ini bermanfaat buat panjenengan semua yang lagi pengen benar-benar meditasinya bermanfaat. Kembali ke kesadaran diri, itu fungsi meditasi yang sebenarnya, agar kita mendapatkan pencerahan, agar kita mendapatkan solusi dari apa yang kita hadapi dalam hidup kita. Salam cerdas.